Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mala Cahya Malia, NIM 2005121404, kelas Sistem Informasi kelas 2020B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Address Resolution Protocol atau ARP. Nah, yang pertama, apa itu ARP? ARP itu merupakan sebuah protokol dalam TCP/IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control, atau yang biasanya itu disebut dengan MAC address atau alamat dari MIC tersebut. Lalu selanjutnya kegunaan ARP. Nah, kegunaannya itu yang pertama untuk mengetahui MAC address ini tuh dari suatu perangkat. Lalu yang kedua, jika kalian itu ingin melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat lainnya pada jaringan lokal. Jadi kalian tuh bisa mengirimkan informasi dari perangkat lain gitu. Jadi bisa melakukan komunikasi. Nah, misalnya tuh seperti jaringan Ethernet yang memang itu memerlukan alamat sebelum melakukan komunikasi atau melakukan pengiriman paket jaringan. Jadi harus memerlukan alamat terlebih dahulu sebelum mengirimkan paket atau komunikasi tersebut. Lalu cara kerja ARP, yang pertama, jika host itu ingin berkomunikasi kepada IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. Lalu yang kedua, jika di tabel ARP itu tidak ditemukan, maka akan melakukan ARP request. Lalu yang ketiga, pada PC yang pertama, misalnya ini dinamakan dikasih alamat 192.168.1.1, jadi dia itu sumbernya. Nah, ingin mengirimkan pesan ke PC yang ketiga dengan IP address-nya itu 192.168.1.3 ke tujuannya. Maka PC yang pertama ini tuh akan mengirimkan ARP request secara broadcast, tetapi hanya PC yang ketiga yang mengambil ARP request tersebut. Karena PC yang kedua itu kan merasa IP tersebut itu bukan miliknya, jadi kayak bakal gagal gitu kan. Terus yang kelima, PC 3 itu akan mengirimkan kayak mengirim balikan gitu kan, ARP reply-nya tuh beserta MAC address-nya. Nah, yang terakhir setelah itu pada ARP tabel PC yang pertama dan PC yang kedua sudah terisi mapping IP dan MAC masing-masing lawannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi ARP pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita taruh dulu PC masing-masing PC. Di sini saya pakai 3 PC. Lalu selanjutnya antar PC ini tuh dihubungkan dengan switch. Lalu untuk PC ke switchnya itu dihubungkan dengan kabel strike kayak gini. Lalu PC yang kedua juga. Lalu PC yang ketiga. Oke. Nah, ini kan masih berwarna orange, ini tandanya tuh harus menunggu terlebih dahulu sampai berwarna hijau, karena ini tuh belum terhubung. Nah, ini sambil kita ganti ya, kita rename agar lebih jelas. Nah, udah. Langsung aja kita ke desktopnya, kita isi alamat IP-nya 2.168.1.1. Oke, langsung saja kita enter. Nah, ini akan otomatis kalau di enter itu nanti akan muncul subnet mask-nya ini. Kita perlakukan sama juga dengan PC-PC lainnya, kita beri alamat IP. Cuman yang membedakan di sini tuh nanti belakangnya kita kasih nomor 2. Jadi nggak bakal sama ya kayak yang pertama. PC 3-nya juga.
Oke, udah selesai. Nah, selanjutnya kan misalnya kita mau cek dalam PC tersebut itu data ARP-nya tuh udah ada atau belum. Dengan mengetikkan di command prompt ARP-A. Nah, ini masih kosong ya. Jadi di sini tuh nggak ada data ARP-nya. Nah, misalnya di sini kita mau simulasikan langsung ya. Kita lebarin dulu. Nah, kita atur dulu. Jadi kita kan cuman butuh ARP-nya aja. Jadi kita pilih yang ARP. Lalu kita pesan, misalnya ini kita simulasikan dengan mengirim informasi atau data ke PC yang ketiga. Nah, ini bisa langsung kita play aja. Kita play. Oke. Masih menunggu. Jadi itu masih dikirimkan ke switch, lalu ke PC yang ketiga gitu kan. Nah, ini disilang itu karena kan kita cuma ngirimnya tuh ke PC yang ketiga. Jadi nanti data-data ARP-nya itu cuma di PC yang ketiga gitu. Nah, misalnya kita cek nih. Nah, ini kan dikirimkan dari alamat IP ini 1.3 dari PC yang ketiga, berarti kan dash IP ke PC yang pertama. Nah, mungkin ini udah berhasil. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.